Kita mulai bentar lagi. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salawatu salam. Untuk keluarga beliau dan para sahabat Nabi sampai hari kiamat kelak. Pada malam hari ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Listi Aliyah Mustafa dari anggota Medcom. Bentar, saya admit dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Listi Aliyah Mustafa dari anggota Medcom, bidang Medcom, di mana pada malam ini saya bertugas sebagai moderator yang mengatur jalannya diskusi. Nah, pada sesi diskusi pada malam hari ini, kita ditemani oleh seorang pemantik yang mana merupakan ketua dari bidang Medcom, yaitu Imawan Muhammad Ibnu Wajah. Halo Mas Ibnu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lalu sambutan juga pada Mas Rama selaku ketua dari PK dan Mas Bagas Wahyu Pratama dari cabang. Halo Mas, apa kabar? Oh ya, halo. Izin menyimak. Baik Mas. Oke.
Tema pada malam hari ini yaitu telaah pemikiran Michel Foucault terkait relasi kuasa dalam hegemoni media. Mungkin banyak yang belum tahu Michel Foucault ini tuh siapa. Michel Foucault ini merupakan seorang filsuf berkebangsaan Prancis. Ia lahir pada tahun 1926 di sebuah tempat bernama Poitiers. Orang tuanya ini pada awalnya berkeinginan untuk menjadikan Foucault sebagai seorang ahli medis. Tapi hal ini tidak sejalan dengan keinginan Foucault, yang mana ia lebih tertarik dengan dunia filsafat, sejarah, dan psikologi. Oleh karena itu, ia melanjutkan studi di École Normale Supérieure, yang mana itu merupakan sebuah perguruan tinggi di Prancis, dengan mengambil jurusan filsafat hingga ia lulus pada tahun 1948. Dan pada tahun 1950, ia juga memperoleh gelar dalam bidang psikologi, dan 2 tahun selanjutnya ia memperoleh gelar diploma dalam bidang psikopatologi. Mungkin singkatnya aja, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Ibnu. Pemikiran Foucault ini berbeda dengan para filsuf pada umumnya. Foucault tidak menulis filsafat pada tema-tema khusus. Cara berpikirnya yang kontroversial yang membuat karya-karyanya itu sulit untuk dipahami. Nah, salah satu pemikirannya adalah pemikiran tentang kuasa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mungkin selengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Imawan Ibnu sebagai pemantik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf, mungkin sebelum aku, Mas Rama ada sambutan dulu. Silahkan Mas Rama. Ya, terima kasih teman-teman, terutama silakan Medcom Mas ya. Rama. Sebagai moderator, Imawan Ibnu Majid sebagai pemateri ya. Materi pemantik ini malam hari ini Ibnu. Lebih ke pemantik sih Mas. Pemantik. Insya Allah nanti malam hari ini bisa lebih saling bertukar pikiran dan saling menanggapi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Terima kasih atas ketersediaan dari seluruh teman-teman yang mengikuti acara webinar ini ya sebenarnya diskusi ya diskusi lainnya yang sangat menarik, diskusi yang sangat saya tunggu-tunggu. Terima kasih kepada Imawan Bagas selaku pimpinan cabang ya perwakilan, ini juga Kabidnya PCMM Sleman, sangat terhormat sekali untuk kehadirannya. Terima kasih kepada bidang Medcom yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa malam hari ini. Dan tidak pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari teman-teman kader IMM Visum ya, maupun kader dari luar IMM Visum yang hadir pada acara malam hari ini tentunya. Menarik ya untuk malam hari ini, tapi insya Allah sambutan saya tidak terlalu panjang ya, nanti kita akan lebih ke diskusi ya, lebih mendengarkan pemaparan yang luar biasa terkait tema malam hari ini ya, dengan relasi kuasa gitu. Michael Foucault ini salah satu juga tokoh dalam dunia sosiolog juga ya sebenarnya, tapi saya jarang untuk melihat beliau, alias saya belum terlalu menelaah ya memiliki pemikiran beliau. Dalam dunia sosiologi itu tidak terlepas dari yang namanya filsafatnya, aliran filsafat. Saya melihat Michael Foucault ini salah satu tokoh yang sangat luar biasa, terutama pada kritik-kritiknya ya. Kalau saya salah nanti tolong diluruskan Mas Ibnu ya. Saya belum menelaah lebih dalam masalahnya. Terkait relasi kuasa gitu. Bahwasanya kekuasaan dan pengetahuan itu saling keterkaitan ya, alias ada ya.
Kalau tidak salah seperti itu. Bahwasanya kekuasaan itu akan menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan ya tidak terlepas dari kekuasaan itu sendiri. Ya, sedikit rasa bangga dan syukur ya untuk acara malam hari ini, bahwa inilah acara yang saya tunggu-tunggu dari dulu awal ketika setelah dilantik, yaitu terkait dengan diskusi-diskusi yang tidak jauh-jauh dari ranah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Ada berapa prodi? Ada 3. Nah, dari 3 itu kan kita punya banyak sekali ilmu ya, banyak sekali teori ya. Ada dalam bidang prodi sosiologi, ada yang dari psikologi, dan ada ilmu komunikasi, semua kan punya ranah masing-masing. Harapkan ini adalah satu pemantik awal diskusi untuk melanjutkan diskusi-diskusi lain di lain waktu yang memiliki kategori yang serupa gitu ya, dalam lingkup yang serupa. Tidak melulu soal kita membahas IMM ya, misalnya internal IMM sendiri apa ideologi ya, itu nanti lebih tepatnya teman-teman membaca sendiri saja di dalam buku atau artikel. Nanti ketika adik-adik atau ketika Dolarkom itu datang kan, nanti teman-teman juga bisa menelaah lagi ya untuk teman-teman baru. Tapi untuk diskusi yang bersifat umum ya kan, lebih tepatnya kita bisa menelaah ini lebih jauh. Agar apa? Supaya kita bisa saling sharing ya informasi, tukar pikiran pula. Bagi teman-teman yang belum paham sama sekali itu siapa Michael Foucault, ya nanti teman-teman bisa akan tahu. Walaupun kayak semacam ogah untuk mengetahui, ya minimal diskusi pada malam hari ini adalah pemantik teman-teman. Ketika nanti teman-teman di lain tempat atau waktu mendapatkan diskusi yang sama, teman-teman teringatlah, oh dulu pernah saya ikut ini gitu. Ya, supaya berjalan dengan lancar, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini lancar dan menghasilkan dialektika yang sangat berkemajuan dan mencerahkan. Nah, insya Allah gitu ya. Demikian dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Ibnu. Oke, aku izin share screen ya. Bentar. Jendela. Udah terlihat ya? Halo, tes. Sudah. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, ya meskipun lewat Gmeet. Kita akan berdiskusi tentang pemikiran dari seorang yang sangat luar biasa. Dia bernama Michel Foucault. Dan tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah relasi kuasa dalam hegemoni media. Oke, mungkin kita ke slide pertama. Sebelum kita menelaah pemikirannya, ya kita kenalan dulu lah sama Michel Foucault ini. Seperti yang tadi udah dijelaskan sama Imawati Listi, Michel Foucault itu seorang filsuf postmodernisme yang menyumbangkan ide dan pemikiran khas yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Analisisnya Michel Foucault ini sangat banyak teman-teman, mulai dari sejarah, episteme, wacana, kekuasaan, dan masih banyak lagi. Yang perlu ditekankan adalah filsuf postmodernisme. Dengan membaca kata postmodernisme ini, nanti kita bisa ya seenggaknya sedikit menerawang gimana sih pemikiran dari Michel Foucault ini. Jadi postmodernisme itu kalau dibahasakan postmodernisme setelah modernisme. Jadi postmodernisme ini adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengkritik habis-habisan paham modernisme. Nah, tapi apa sih paham modernisme itu? Jadi paham modernisme itu pertama kali muncul abad pencerahan di Eropa atau Renaissance. Kalau teman-teman ingat ada René Descartes, bapak modernisme, dia bilang, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi pemikiran modernisme itu menggunakan rasio atau akal budi sebagai kekuatannya. Nah, tapi kelemahannya dari
modernisme ini mereka itu terlalu mendewakan akal budi. Nah, sampai suatu saat muncul pemikiran postmodernisme yang mulai meragukan dari akal budi kita, mulai meragukan dari logika kita. Istilahnya gini, kalau memang rasio atau logika itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, tapi kenapa hingga saat ini itu ya masih ada aja masalah gitu, mulai dari eksploitasi, kemudian kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, karena modernisme itu mengagungkan, mendewakan akal rasio, yaitu mereka jadi meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu ya kita bisa sedikit menerawang dari pemikiran Michel Foucault ini. Jadi nanti Michel Foucault itu mengobrak-abrik hal-hal yang telah mapan, yang telah dipikirkan oleh para pemikir modernisme. Kemudian dari pemikiran Michel Foucault ini banyak terinspirasi dari banyak filsuf sebelumnya juga. Sebut saja ada Friedrich Nietzsche. Dia kan disebut sebagai bapak poststrukturalisme atau bapak postmodernisme meskipun dia lahir abad 19 kalau nggak salah. Kemudian Michel Foucault ini juga dipengaruhi oleh Jacques Derrida, ada juga Ferdinand Saussure, ada Jean Baudrillard, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke pemikirannya yang pertama sebelum kita nanti menganalisis hubungan dari pemikiran Michel Foucault ini ke media. Yang pertama adalah wacana. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang bahasa Inggris yang panjang banget ini. Ya, aku kutip dari bukunya langsung, Ways of Constituting Knowledge, dan sebagainya. Kemudian aku mencoba meringkas seringkas-ringkasnya agar mudah dipahami. Jadi, wacana adalah sebuah ide yang dikomunikasikan secara terus-menerus. Sebagai contoh, ada wacana kalau perempuan itu harus ini, harus itu. Nah, itu standar-standar kecantikan itu sebenarnya juga wacana. Bahkan ilmu pengetahuan pun juga disebut wacana. Contohnya bumi itu bulat, ya adalah wacana. Jadi wacana itu adalah segala sesuatu yang ya emang dikomunikasikan secara terus-menerus, dimasifkan secara terus-menerus, terlepas dia itu sudah terlegitimasi oleh ilmu pengetahuan atau cuman opini belaka, itu ya wacana. Oke, yang selanjutnya, nah ada yang namanya kekuasaan. Jadi mungkin kita mengetahui kekuasaan itu ya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki otoritas seperti presiden, kemudian gubernur, atau ya kepala negara, perdana menteri, atau sebagainya. Tapi menurut Michel Foucault itu, kekuasaan itu tidak seperti itu. Kekuasaan tidak berpusat pada suatu subjek atau lembaga, tapi kekuasaan itu tersebar di mana-mana. Dan di setiap relasi pasti ada kekuasaan. Nah, contohnya yang bisa kita temui sehari-hari itu relasi antara dosen dan mahasiswa. Yang lebih berkuasa adalah dosen. Kemudian ada relasi antara dokter dan pasien. Yang lebih berkuasa tentu adalah si dokter. Dan mungkin teman-teman bisa menebak apa yang membuat dosen atau dokter itu bisa lebih berkuasa. Ya, tentunya adalah legitimasi dari wacana tadi. Nah, jadi dosen itu bisa berkuasa daripada mahasiswa karena ya dia memiliki ilmu pengetahuan sebagai wacana itu. Dokter memiliki kekuasaan atas pasien ya karena dia merasa memiliki ilmu pengetahuan kedokteran sebagai wacana dan untuk melegitimasi kekuasaan tersebut. Nah, jadi kekuasaan itu ya tersebar di mana-mana, nggak hanya di presiden, nggak hanya di gubernur, atau ya nggak terbatas pada penguasa-penguasa. Yang penting dia itu punya wacana sebagai alat legitimasinya dia kepada orang lain, ya dia bisa menguasai orang tersebut. Nah, mungkin dari sini teman-teman udah mulai nangkep nih, antara kekuasaan yang dilegitimasi oleh wacana dan hubungannya sama media. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat nih, antara kekuasaan menurut Michel Foucault hubungannya sama media itu apa? Oke, mungkin ada dari teman-teman. Oke,
Oke, kalau nggak ada mungkin aku gimana? Kekuasaan tadi gimana? Menurut Kop juga diulang sekali lagi, maaf. Oke, jadi kekuasaan itu tidak berpusat pada satu institusi atau satu lembaga. Jadi tidak hanya dikuasai misalkan oleh presiden, kemudian oleh gubernur atau penguasa yang lainnya, tapi kekuasaan itu tersebar ada di mana-mana dan setiap orang itu bisa menjadi penguasa atas orang lain asal dia itu punya wacana sebagai alat legitimasi dia untuk berkuasa. Contohnya seperti dokter yang lebih berkuasa atas pasien karena dia memiliki ilmu pengetahuan sebagai wacananya untuk menguasai si pasien, ya kan? Nah, sebagai pasien ya tentunya kita ya istilahnya manut-manut aja sama dokter seperti itu. Mungkin ada lagi. Oke, kalau nggak ada, ini slide terakhir ya sebelum kita masuk ke diskusi. Nah, jadi media itu baik media massa maupun media baru atau media sosial itu menjadi agen normalisasi wacana yang kemudian akan melegitimasi kekuasaan. Dan wacana itu nanti akan menjadi sebuah kebenaran. Oke, jadi aku ambil contoh satu wacana yang mungkin akhir-akhir ini ramai itu ya semakin banyak ya di Twitter terutama itu dukungan terhadap LGBT. Nah sebenarnya pandangan LGBT itu harus didukung karena ya mereka berpendapat love is love, itu adalah sebuah wacana teman-teman. Wacana yang kemudian itu dinormalisasi melalui sosial media agar wacana tersebut itu bisa menjadi sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantahkan lagi atau menjadi aksioma. Nah, nanti dari wacana tersebut yang telah menjadi kebenaran, meskipun kebenarannya itu tanda kutip, ya orang-orang yang pro terhadap LGBT itu lebih bisa berkuasa. Maksudnya berkuasa itu di sini berkuasa opininya atau menjadi opinion leader gitu. Kalau kasus normalisasi wacana ini sebenarnya ada banyak dan sebenarnya bukan hanya media teman-teman. Mungkin teman-teman dulu ingat sebelum ada Copernicus dan Galileo Galilei mengatakan bumi itu bulat, ada wacana bumi itu datar dan yang menjadi agen normalisasinya sehingga wacana tersebut menjadi sebuah kebenaran pada waktu itu adalah institusi keagamaan. Nah, kalau di zaman sekarang, ya media ini menjadi agen normalisasi wacana yang bisa membuat wacana menjadi sebuah kebenaran yang diterima oleh masyarakat umum. Begitu teman-teman. Oke, mungkin dari sini sebelum aku lanjut, ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada pandangan lain gitu, silakan. Slide-nya ini memang di HP-ku yang nggak jalan atau di teman-teman lain jelek? Mohon maaf ya. Oh, Oke, jalan. Iya, baru terganti sekarang. Oh, dari tadi nggak jalan ya? Iya. Oh, kira laptop aku soalnya dari tadi juga sinyalnya putus-putus gitu suaranya. Oke, kalau aku ulangi ya sambil bahas singkat-singkat aja ya. Ini kelihatan belum? Kelihatan, Ibnu. Halo, tes. Oh, udah. Kalau ini tadi belum kelihatan juga ya? Iya, udah kelihatan. Ya, belum. Oke, mungkin aku ulangi secara singkat ya. Terus Jadi sekarang Michael udah. Foucault itu, jadi Michael Foucault itu seorang filsuf postmodern ya. Dia menyumbangkan banyak ide dan pemikiran yang khas cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Nah itu analisisnya itu sangat banyak teman-teman, mulai dari sejarah, episteme, wacana hingga kekuasaan itu dia bahas semua. Dia itu terkenal tidak mengotak-ngotakkan ilmu, tapi ya ada istilahnya itu integrasi antar ilmu. Nah yang perlu ditekankan di sini itu adalah kata ini postmodernisme. Dengan memahami kata postmodernisme ini nanti kita bisa
ya seenggaknya meraba gimana sih pemikiran Michel Foucault itu. Jadi postmodernisme itu adalah sebuah paham yang mengkritik bahkan mengobrak-abrik paham modernisme atau paham yang berkembang sebelumnya. Nah, paham modernisme sendiri adalah paham yang berkembang sejak era Renaissance atau era pencerahan abad ke-17. Pencetusnya itu ada René Descartes yang bilang cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi menurut modernisme itu semua solusi itu adalah logika kita. Kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan cara berpikir, dengan menggunakan rasio kita. Tapi setelah itu para pemikir postmodernisme itu mulai meragukan apakah iya rasio kita, logika kita emang benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kalau misalkan bisa, kenapa sampai sekarang masih banyak eksploitasi, masih banyak kerusakan lingkungan? Ya ini disebabkan karena karena modernisme itu menggunakan akal, menggunakan rasio sampai mendewakan rasio serta logika ini. Mereka itu meminggirkan nilai-nilai lain seperti nilai kemanusiaan, nilai-nilai ekologi. Ya jadi modernisme itu bisa dibilang dia membawa solusi, tapi solusi itu membawa masalah baru. Dan sama pemikir postmodernisme ini seperti Michel Foucault diobrak-abrik. Nah, Michel Foucault sendiri ya dipengaruhi oleh beberapa pemikir filsuf sebelumnya seperti Friedrich Nietzsche, the father of post-structuralism or postmodernism, kemudian dipengaruhi juga oleh Jacques Derrida, ada dipengaruhi juga sama Jacques Lacan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke media, kita harus pahami dulu wacana menurut Michel Foucault. Nah, kalau aku kutip secara langsung wacana, bisa dilihat di atas ini bahasa Inggris ini, ways of constituting knowledge dan sebagainya. Kemudian aku meringkas jadi satu kalimat yang insya Allah bisa dipahami. Jadi wacana menurut Michel Foucault adalah sebuah ide yang dikomunikasikan secara terus-menerus. Oke, contohnya banyak banget, terutama di sosial media. Bisa dibilang wacana itu adalah sebuah isu. Contohnya apa? Itu wacana sekarang banyak marak kan, free child. Itu ya juga sebuah wacana. Kemudian baru-baru ini baru aku lihat tadi siang tentang kalau internship itu harusnya dibayar atau enggak dibayar, itu ya termasuk wacana atau ya lebih mudah dipahaminya isu. Tapi sebenarnya ilmu pengetahuan yang udah terlegitimasi secara empiris, udah terukur itu juga disebut sebagai wacana, teman-teman. Contohnya bumi bulat itu juga sebuah wacana. Kemudian langit ada 7 lapisan itu juga sebuah wacana. Jadi wacana itu dia nggak peduli dia opini ataupun fakta, asal dia itu ada sebuah ide atau ide dan itu dikomunikasikan secara terus-menerus, dimasifkan, itulah wacana. Nah, kemudian wacana ini ada hubungannya sama kekuasaan. Jadi mungkin kita sebelumnya memahami kekuasaan itu ya dimiliki oleh para penguasa seperti presiden, seperti gubernur, perdana menteri atau sebagainya. Jadi kekuasaan sebelumnya itu dipahami sebagai objek yang dapat dimiliki. Tapi menurut Michel Foucault itu kekuasaan nggak seperti itu. Kekuasaan itu ada di mana-mana. Kekuasaan tidak berpusat pada satu subjek atau lembaga atau institusi, melainkan omnipresent atau tersebar di mana-mana. Di mana ada relasi, di situ ada kekuasaan. Nah, kunci dari kekuasaan menurut Michel Foucault ini adalah terlegitimasi oleh wacana tadi. Nah, contohnya ada relasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, dosen ini menggunakan wacana, ilmu yang dimilikinya, pengalaman yang dimilikinya itu sebagai legitimasi agar
memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada mahasiswa. Kemudian ada juga relasi antara dokter dan pasien. Dokter menggunakan ilmu kedokterannya sebagai wacana untuk melegitimasi kekuasaannya atas pasien. Nah, seperti itu. Oke, mungkin di sini teman-teman udah mulai nangkep mungkin wacana kekuasaan dan hubungannya sama media. Oke, aku lanjutin ya. Nah, jadi media, baik itu media massa maupun media baru atau media sosial itu menjadi agen normalisasi wacana yang kemudian digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Nah, jadi kan kita komunikasi nggak selalu tatap muka, bisa juga aku di sini, kemudian teman-teman di kota lain, itu juga bisa. Nah, itu kekuasaan juga bisa hadir di sosial media tersebut. Caranya dengan menjadikan sosial media atau media lain lah menjadi agen normalisasi wacana yang melegitimasi kekuasaan. Maksud dari normalisasi wacana ini menjadikan wacana menjadi sebuah kebenaran atau aksioma atau kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi. Gampangnya itu ya sosial media atau ya media massa melemparkan isu kepada masyarakat, melemparkan opini, melemparkan wacana, dan nanti di media massa dan terutama di sosial media akan terjadi diskusi publik, akan terbentuk public opinion, dan akhirnya menerima wacana tadi menjadi sebuah kebenaran dan akan menjadi legitimasi kekuasaan bagi orang yang melempar wacana tadi. Contohnya sangat banyak teman-teman, dan setiap masa menurut Michel Foucault itu memiliki rezim kebenarannya masing-masing. Ya contohnya di Indonesia aja nih, mungkin ada Orde Baru, mereka melemparkan wacana Nasakom. Kemudian ada era Orde Baru, Orde Lama kalau aku salah sebut, Orde Lama melemparkan wacana tentang Nasakom dan akhirnya menjadi sebuah ideologi. Kemudian ada juga di Orde Baru, rezim wacananya itu anti komunisme dan kolonialisme gitu. Dan kemudian ya juga di reformasi ada rezim wacana lainnya. Apalagi sekarang perkembangan teknologi media udah masif, udah banyak. Nah, itu wacana itu akan mudah disebarkan, akan mudah dimasifkan kepada masyarakat. Untuk contohnya mungkin aku udah sebutin tadi, ada wacana atau isu mengenai LGBT. Ya, LGBT tentu yang melempar wacana adalah orang-orang yang pro LGBT. Mereka bilang ya love is love menurut mereka. Nah, kemudian mereka melemparkan isu itu kepada masyarakat melalui media dan sosial media, terbentuk opini publik, public opinion, dan ya kalau misalkan wacana ini terus masif, bukan nggak mungkin ke depannya ya LGBT itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran dengan tanda kutip, dan ya masyarakat telah menjadi normal akan LGBT itu. Kemudian contoh lain yang udah aku sebutin di awal itu wacana ya kalau perempuan harus inilah, harus itulah menjadi standar kecantikan, dan mungkin teman-teman bisa mengamati wacana itu dilemparkan oleh produsen dari sebuah produk melalui periklanan dengan agen sosial media. Ya mereka tujuannya agar produk mereka itu laku, produk mereka dikonsumsi orang banyak. Caranya dengan menjadikan wacana itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau konteks di sini itu menjadi sebuah standar yang bisa diterima masyarakat. Kemudian ya wacana lain di sosial media, di politik tentu banyak banget teman-teman bisa amati, ya meskipun sekarang masih 2024, tapi ya udah banyak kubu yang saling istilahnya itu melemparkan isu, mengunggulkan calon yang didukungnya dengan membranding calonnya kalau dia tuh
baik loh, dia pro rakyat loh, dan menjaga lawannya, melemparkan isu negatif kalau lawannya itu nggak pantas untuk jadi pemimpin. Nah, seperti itulah. Jadi ya, inti yang mau aku sampaikan di sini, ya kita sebagai netizen, sebagai warganet itu harus memiliki literasi informasi atau literasi media. Apa itu literasi media? Jadi literasi media itu kemampuan kita untuk tidak termakan apa yang disampaikan media secara mentah-mentah. Jadi misalkan ada sebuah isu nih, ada sebuah opini tentang apa gitu. Nah, kita sebagai warganet itu harusnya enggak termakan langsung, kita harus stop mikir dulu, oh ada isu ini, benar nggak sih isu ini? Ataukah ini cuma wacana yang dibuat-buat dengan kepentingan tertentu? Kalau menurut Profesor Iswandi, guru besar kita, untuk memahami wacana, memahami kuasa di media sosial itu dengan cara melihat siapa yang melempar isu ini. Ya mungkin terdengar paradoks karena berlawanan dengan ad hominem. Tapi ya ad hominem itu jadi kita melihat argumen dari siapa yang melemparkan isu, bukan apa yang dilemparkan. Itu sebenarnya masuk ke kesalahan logika. Tapi ya gimana, realita postmodern itu udah berbeda dari dulu. Kita realitasnya udah jungkir balik, dan ya mau nggak mau, biar kita nggak kemakan sama omongan di media, kita tuh harus tahu dulu siapa sebenarnya yang menyampaikan isu ini, dari golongan mana, dari kelompok apa, dan apa kepentingan yang dia bawa. Jangan sampai kita itu sebagai warganet itu ya terpengaruh dan akhirnya terkuasai dengan opini tersebut, dengan wacana tersebut, teman-teman. Oke, ya dari ini sih mungkin dari aku ini dulu. Mungkin nanti dari teman-teman mungkin ada tanggapan, pertanyaan yang tentunya akan membawa kita ke diskusi lebih lanjut gitu, teman-teman. Oke, mungkin aku kembalikan ke Listi. Ya mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi atau mungkin udah ada pikiran pertanyaan gitu. Sudah dijelaskan dari Imawan Ibnu. Boleh ditanyakan di kolom chat atau ngomong secara langsung. Atau mungkin ingin lebih tahu tentang Michel Foucault juga nggak apa sih, karena ini dia emang sosoknya menarik banget dan tentunya kontroversial. Yuk pada tanya yuk, ayo. Gimana nih teman-teman? Apa mungkin aku kasih pantikan lagi nih buat teman-teman. Oke, jadi coba deh teman-teman ingat-ingat lagi, waktu buka sosial media itu ada isu apa yang sedang dibahas, dan apa ada kepentingan apa dari isu tersebut. Mungkin teman-teman bisa sharing nih, ya mungkin tentang opini yang dilemparkan dari kubu mana dan kepentingannya apa. Ya mungkin bisa kita analisis bareng-bareng di sini. Ayo teman-teman. Mungkin aku ya Ibnu. Aku sebenarnya kurang paham sih sama teorinya. Kalau yang tadi tentang kasus tentang isu yang standar kecantikan itu tuh berarti ini ya, sebenarnya orang tuh menjadi perempuan ingin menjadi perempuan yang ideal itu atau yang cantik kayak putih, kurus, langsing segala macam itu sebenarnya
bukan atas dasar dari munculnya itu bukan dari keinginannya atau kemauannya. Jadi itu tuh muncul dari wacana tentang perempuan yang ideal menurut masyarakat. Gitu bukan sih, Ibnu? Ya, Listi, gitu. Ya, jadi emang selama ini ya kita itu udah terkungkung di dalam budaya patriarki ya, di mana laki-laki itu dianggap superordinat daripada perempuan. Nah, salah satu bentuknya ya ini menjadikan standar di dunia keperempuanan antara lain kecantikan ya. Kulit harus ini, kulit harus itu. Ya mungkin awalnya itu perempuan ya nggak mau, tapi karena ternormalisasi ini jadi ya lama-kelamaan akhirnya diterima sebagai sebuah standar kecantikan bagi perempuan. Dan ya kalau standar ini tentu kalau kita analisis siapa sih yang membuat standar ini, dari analisisku menggunakan Michel Foucault ini pelaku utamanya adalah kapitalis, teman-teman, para pemilik produk, para borjuis istilahnya lah. Agar produknya bisa laku, mereka menggunakan wacana dan wacana tersebut akhirnya menjadi standar kecantikan. Nah, wacana tadi ya perempuan harus inilah, harus itulah, itu kan sebenarnya nggak ada nggak ada nilai formal, nggak ada acuan tetap. Ya kenapa harus kayak gini perempuan itu? Sebenarnya ya standar-standar kayak gitu tuh terkesan dibuat-buat gitu. Gitu sih, Listi. Iya. Udah mulai paham sih sekarang. Oke, mungkin ada Mungkin lagi ada yang mau teman-teman. menanggapi. Ya, Boleh, Mas. silakan. Jadi ada yang ingin apa Sabi? Ada yang buka itu? Saya izin masuk ya. Iya, silakan. Boleh. Oke. Apa ya? Dari beberapa hari lalu gitu dapat insight baru, fakta. Belum tahu sih, belum belajar. Pokoknya saya kan ikut kelas gitu, suatu kelas kayak seminar gitu. Nah itu tentang Islam dan sejarah Islam, tapi belum dibahas sampai ke sejarah Islam, baru sepil-sepil dikit gitu. Nah salah satu pilannya itu bilang kalau ideologi kapitalisme itu berkuasa selama 3 abad ini gitu, akhir-akhir ini. Sedangkan sebenarnya ideologi Islam itu udah menguasai dunia hampir ya tiga per empat, pokoknya sebagian besar dunia itu menguasai dunia itu selama 13 abad kalau nggak salah. Nah itu kan perbandingannya jauh banget ya. Dan sedangkan kita sebagai umat muslim sendiri itu kayak nggak paham kalau ternyata Islam pernah berkuasa selama itu. Nah dari sini kalau yang saya hubungkan dengan apa yang dibahas sama Ibnu, berarti ada wacana dari orang-orang kapitalisme untuk menenggelamkan fakta bahwa Islam itu pernah berjaya gitu. Apakah itu termasuk dalam wacana yang sesuai dengan apa yang udah dijelaskan Ibnu tadi atau enggak sih gitu? Pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, makasih Intan. Aku jawab ya. Iya, Tan. Emang gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar ada adagium atau pepatah sejarah itu dibuat oleh para pemenang. Nah, itu mungkin bisa menjelaskan ke Intan. Jadi ya sejarah, siapa yang menang, dia akan membentuk sejarah, menjadikan dirinya pahlawan dan menenggelamkan fakta bahwa musuhnya itu adalah pemenang yang sesungguhnya. Dan seperti yang aku sudah jelaskan tadi, di tiap-tiap masa itu ada yang namanya rezim kebenaran atau rezim wacana. Jadi di setiap rezim wacana ada satu kebenaran yang sebenarnya ya entah itu emang benar-benar benar atau kebenaran yang istilahnya dibuat-buat. Nah kalau di konteks yang Intan tadi ya emang benar, kapitalis itu membuat wacana bahwa dirinya lah yang berkuasa dan
dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling baik, yang lain itu termasuk ideologi Islam itu tidak bisa digunakan untuk masyarakat gitu. Dan medianya kalau media agen normalisasinya, kalau menurutku sih di konteks kapitalis ini yang pertama ada media massa. Kan kapitalis udah muncul sejak abad 17 ya. Pertama kali Adam Smith, ya meskipun Adam Smith nggak mau bilang dia bapak kapitalis, tapi ya emang kenyataannya seperti itu. Politik kapitalisme disebarkan melalui media massa, juga melalui perdagangan, dan setelah Perang Dunia II itu ada yang namanya spat kapitalismus atau kapitalis tingkat lanjut. Mereka melanjutkan kapitalisme klasik, tapi ya sama-sama liciknya. Mereka menenggelamkan fakta bahwa Islam itu pernah berkuasa. Ya seperti itu, Intan. Oke, terima kasih. Boleh ini nggak nambah lagi? Boleh. Kalau bicara tentang ideologi kan ada juga ideologi komunisme ya. Kalau komunisme kan sekarang bisa dibilang kayak nggak sebagian besar dunia menerapkan itu dalam negaranya gitu. Tapi berarti kan padahal dulu juga pernah berkuasa dalam lingkup global gitu. Nah berarti di sini ada tanda-tanda bahwa suatu ideologi itu bisa hilang. Terus ada wacana dari komunis itu kan untuk menghidupkan ideologi komunis terus gitu. Tetapi bisa nggak sih, ini mumpung sama kamu ngomong ya, maksudnya kamu yang pemantiknya, jadi aku penasaran, ada nggak sih ciri-ciri kalau nanti bakal ideologi komunis ini bakal mengalami titik jenuh gitu sama seperti ideologi komunisme tadi. Jadi komunisme tadi kan hilang nih, maksudnya sedikit demi sedikit berkurang. Bisa nggak sih ideologi apa tadi sekuler yang tadi Kapitalis. ya kapitalis ya, ada nggak sih titik jenuh dari kapitalisme itu? Oke, ini agak panjang, aku ceritain dulu ya. Oke, jadi pertama, kenapa komunisme itu bisa runtuh? Yang pertama, ya di Perang Dingin ya, habis Perang Dunia, dari tahun 1945 sampai 1991, kejatuhan Uni Soviet. Nah, Amerika sama Uni Soviet ini saling berperang, saling adu ideologi. Mereka nggak pakai senjata, tapi mereka saling melemparkan wacana tadi dari pihak Amerika, pihak kapitalis, pihak liberal gitu ya, menganggap bahwa ideologi komunisme itu jahat. Mereka tidak mempercayai kebebasan, mengkungkung kebebasan. Sebaliknya, dari ideologi komunis itu melemparkan wacana-wacana yang buruk terkait kubu Amerika. Nah, itu salah satu penyebab kejatuhan komunisme karena mereka kalah di perang wacana. Kemudian alasan kedua kenapa komunisme bisa runtuh itu ya karena mereka terbukti gagal gitu. Kan komunisme itu mencita-citakan sebuah masyarakat tanpa kelas, tanpa adanya perbedaan, tapi itu nyatanya terlalu utopis atau terlalu nggak mungkin untuk dicapai oleh komunisme. Jadi apa ya istilahnya? Terlalu halu. Kalau bahasa sekarang, ideologi komunisme itu terlalu halu. Dan alasan ketiga kenapa benar-benar bisa runtuh komunisme itu jadi tahun 90 siapa Mikhail Gorbachev punya politik glasnost dan perestroika. Nah, nanti dari politik itu menjadi kejatuhan Uni Soviet dan mengakhiri era komunisme. Jadi ya ada itu tiga alasan kenapa komunisme runtuh. Yang pertama karena wacana, yang kedua karena ya terlalu halu, yang ketiga karena politik glasnost dan perestroika dari Mikhail Gorbachev. Kemudian pertanyaan kedua, apakah mungkin kapitalis itu mengalami titik jenuh sehingga suatu saat itu bisa runtuh? Nah, ini menarik, pernah dibahas sama pemikir kritis Frankfurt, aku agak lupa antara Adorno atau Horkheimer, tapi antara dua itu. Nah, jadi kenapa kapitalis itu dari dulu sampai sekarang bisa tetap eksis? Karena mereka itu fleksibel. Ya kan, mereka yang penting hanya satu prinsip dari mereka itu, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Terserah mereka mau berbuat curang, mau berbuat jujur. Ya meskipun itu emang terdengar
jahat, ya emang jahat sih, bukan hanya terdengar jahat, emang jahat. Tapi dari itu mereka itu bisa bermanuver istilahnya, bisa fleksibel, akhirnya itu kapitalis bisa eksis sampai sekarang. Kalau apakah kapitalis bisa mengalami titik jenuh, bisa runtuh istilahnya, kalau menurutku jelas bisa. Caranya yang pertama ya menggunakan media, kita itu melemparkan wacana seperti yang dilakukan Uni Soviet, yang dilakukan komunisme, meskipun kita bukan komunis loh, tapi kita bisa menggunakan pemikiran Michel Foucault ini untuk menjadikan dunia ke arah yang lebih baik. Caranya ya kita melemparkan wacana, memberi isu, menyadarkan masyarakat bahwa ini loh, bahwa sebenarnya kapitalis itu apa ya, membodohi kita, berkuasa atas kita, berlaku tidak adil pada kita. Nah, nanti dari situ akan timbul kesadaran dan kemudian ya akan timbul perubahan. Itu gimana skenario komunis bisa runtuh. Kalau skenario yang kedua sih ya revolusi, tapi itu terlalu terlalu radikal, terlalu keras untuk kita bahas. Tapi intinya apakah kapitalis bisa runtuh? Sangat bisa. Menggunakan apa? Kita manfaatkan media. Media dulu digunakan kapitalis untuk mencengkeram kita. Nah, sekarang kita bisa jadi senjata. Media bisa kita gunakan untuk mengcounter attack dari si kapitalis itu sih, Intan. Gitu, terima kasih. Oke. Jadi terbuka pikiranku. Lanjut lagi boleh nggak? Satu kali lagi. Boleh. Berarti kan tadi dibilang bisa jadi gitu kalau kita memang bisa mengasih wacana dan melalui sosial media kita gencarkan tentang komunisme dan lain sebagainya. Nah, dari ideologi besar itu kan, ideologi besar salah satunya komunisme, terus kapitalisme. Misal sekarang kan yang berkuasa kapitalisme. Misal kita pengen hilangin ini ideologi kapitalisme, misal kita hilangin, nah nanti kira-kira ideologi yang paling pas untuk dunia ini itu ideologi apa dan gimana cara kita untuk mengkeluarkan itu di sosial media. Nah, itu terakhir. Ini sangat menarik ya. Dan pertanyaannya pasti akan sangat subjektif. Kira-kira ideologi mana yang lebih baik untuk menggantikan kapitalis gitu. Oke, ini kalau yang ini murni pendapatku ya, karena ini memang benar-benar subjektif hasil dari pembacaanku. Menurutku setelah misal kapitalis hancur, apa yang akan mengganti ini? Kalau aku bukan apa yang lebih baik mengganti, tapi ini tebakanku. Kalau melihat dari realitas sekarang, yang paling getol melawan kapitalis itu ya sosialisme. Sampai saat ini yang paling benar-benar memusuhi kapitalis sampai saat ini ya kapitalisme. Kalau menurutku misal kapitalis bubar, hancur, yang menggantikan adalah sosialisme. Nah, sosialisme seperti apa? Kalau menurutku sosialis demokratik. Ya mungkin teman-teman bisa baca lagi. Jadi sosialis demokratik itu mereka egaliter, satu sama lain itu sama. Tidak ada kelas-kelas, kemudian dari segi ekonomi mereka lebih mementingkan kehidupan orang banyak daripada segelintir orang, dan kemudian mereka juga mengambil nilai-nilai ekologi serta kemanusiaan. Itu sih menurutku, soalnya ya emang kalau dilihat yang paling getol melawan kapitalis sampai saat ini ya mereka itu. Kalau di Indonesia sendiri mungkin aku kasih bocoran, ada yang namanya PSI, namanya PSI tapi bukan PSI yang itu ya, bukan PSI yang Giring Niji itu. Jadi ada PSI, Partai Sosialis Indonesia. Mereka itu ya istilahnya reborn dari PSI Sultan Syahrir dulu. Mereka udah bergerak nih teman-teman, dan ya mereka sangat getol sekali melawan praktik-praktik penindasan kapitalis. Itu dari segi ekonomi. Kemudian sosialis demokratik yang lainnya menurutku ada partai baru namanya PHI di Indonesia atau Partai Hijau Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cari di IG. Nah, itu mereka mengusung nilai-nilai ekologi atau nilai lingkungan. Dan bahkan dari
organisasi buruh pun udah ada partai, yaitu Partai Buruh Indonesia udah bangkit lagi. Nah, dari mereka-mereka inilah yang berpaham sosialis, ya sosdem istilahnya, sosial demokratik, yang menurutku ke depan akan mengambil alih misal kapitalis runtuh. Ya mungkin teman-teman dari sini ada pandangan lain nih, kayaknya seru. Mungkin nggak setuju sih, mungkin ada yang nggak setuju sama aku, sosdem akan menggantikan mungkin yang lain, mungkin paham apa gitu. Silahkan teman-teman, atau dari Intan sendiri gimana? Kalau kalau tadi kan Ibnu bilangnya sosialis demokratis ya. Berarti bisa aku kurang paham sih. Cuman kalau ideologi itu diterapkan berarti misal LGBT itu bakal marak di dunia ini, iya nggak sih? Ini nanya. Sorry, barusan ada interupsi suara, gimana Tan? Misal ya ini, misal masa depan itu bakal ada ideologi sosialis demokratis ini mendominasi gitu, berarti misal kayak suara-suara LGBT itu sama, setara dan lain sebagainya, itu berarti bakal marak di dunia ini, iya nggak itu? Ya, kabar buruknya adalah demikian Intan. Jadi sosial demokratik itu mereka benar-benar menganggap semua orang itu setara, ya ada nilai bagusnya. Jadi mereka istilahnya mengangkat kaum yang tertindas, tapi di satu sisi juga nanti konsekuensinya bakal melegalkan apa yang selama ini menurut kita itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Salah satunya ya LGBT itu tadi. Dan kalau misal sosdem berkuasa, kalau aku lihat secara global sih, ya pasti akan lebih diterima LGBT. Tapi kalau lihat di konteks Indonesia, ya karena Indonesia tentu Islamnya sangat kuat, aku agak ragu sih, masih belum nemu, mungkin antara iya atau tidak tergantung masa depan nanti yang tentu tidak kita tahu akan gimana. Oke. Sekarang kalau misalnya aku bagi ini sih pandanganku, boleh kan? Yang tadi kan kalau menurut Ibnu ya, misal kita gencar, maksudnya sekarang prediksi Ibnu gitu, sekarang tuh kayak gencar banget ideologi tentang tadi sosialis gitu ya. Kalau misal kita sebagai muslim lah ya, kita pengen juga ideologi muslim juga diterapkan gitu. Tapi ya memang kayak seakan-akan ini adalah kajian yang berbahaya sih, misalnya kita pengen khilafah dan sebagainya, ini kayak organisasi itu dong gitu ya. Tapi masalahnya kita Islam gitu. Dan dulu aku waktu dapat fakta kalau Islam pernah berkuasa selama 16 abad, itu kan kayak ya kok bisa banget sih, kok bisa, berarti selama itu Islam pernah berkuasa, berarti cocok dong kalau Islam diterapkan dalam dunia ini gitu. Gimana ya? Kalau misal ada orang-orang yang mereka memang menyuarakan khilafah, tapi menurut pendapatku ya, walaupun mereka sedikit, tapi Islam di Indonesia aja tanpa suara khilafah berkembang gitu loh. Islam di Indonesia udah berkembang, dan sekarang banyak anak muda yang selalu menggembar-gemborkan tentang Islam gitu. Secara tidak langsung ideologi Islam juga semakin marak gitu. Dan tanpa penyuaraan khilafah pun ideologi Islam bakal hidup gitu. Kalau misal aku punya pendapat ya, bisa jadi walaupun nggak ada penyuaraan khilafah, bisa jadi loh dunia ini ataupun Indonesia dulu deh, Indonesia ini bisa jadi malah marak gitu ideologi Islam gitu. Nah itu dari pendapat aku. Gimana kalau teman-teman itu ya terserah gitu. Cuman dari pendapat aku, yang aku karena memang yang aku dalamin di sini, jadi aku pemikiranku ya larinya ke situ gitu. Kemungkinan walaupun nggak ada penyuaraan khilafah, tetap aja Islam semakin marak gitu di Indonesia karena peran sosial media ini gitu. Itu dari aku. Makasih. Terima kasih jawaban Ibnu yang panjang lebar. Alhamdulillah membuka pemikiranku. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Intan ya. Secara garis besar aku nangkep sih pendapat terakhir, emang ya apapun yang terjadi di masa depan, ideologi mana yang akan menguasai itu ya tergantung bagaimana masing-masing pengikutnya itu istilahnya saling perang wacana di sosial media terutama, ya karena emang sosial media ini emang udah nggak bisa kita lepasin lagi dari realita. Kalau istilahnya
Kalau menurut Michel Foucault ya perebutan kekuasaan, bisa juga disebut perang wacana. Nah, kalau teman-teman lebih akrab lagi, ada yang namanya perang fikir atau gazu fikir kalau dalam istilah Islam. Nah, seperti itu, yaitu kita hubungkan ke konteks media, perang-perang yang seperti itu tentu akan terjadi di public sphere, salah satunya adalah sosial media. Seperti aku yang ulangin tadi, makanya sebagai netizen kita harus punya literasi media agar kita itu tidak termakan mentah-mentah sama isu yang ada di media gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada pandangan lain, ada pendapat lain soal masalah ini. Aku izin masuk. Silahkan. Aku sedikit tertarik sih dengan yang Intan omongin. Kalau dari aku pribadi emang pengennya kayak gitu, tapi melihat realitas sekarang, melihat realitas sosial media, terutama kalau aku lebih fokus condong ke Twitter ya, itu untuk apa ya istilahnya membumikan ideologi Islam itu masih terlalu jauh gitu loh. Karena memang kalau misal kita di Instagram kan ada yang namanya algoritmanya gitu loh. Kita fokus ke satu topik, nah yang muncul di Instagram kita itu topiknya satu itu. Nah kalau di Twitter itu ada yang namanya trending. Nah dari aku lihat dari trending aja itu lebih condong ke ideologinya itu yang dikatakan Ibnu tadi, sosialis demokratis gitu di Indonesia ya ini. Jadi memang ya aku juga pengennya itu ideologi tadi yang dikatakan Intan, tapi untuk mencapai itu kayaknya menjadi PR yang sangat besar buat kita karena sekarang kita masih jauh kalahnya sama ideologi sosialis demokratis yang semakin marak terutama di perkotaan gitu. Mungkin kayak gitu sih. Makasih. Oke, iya, aku setuju sama Devanda. Ya, emang sosdem saat ini, terutama emang di Twitter, aku sangat setuju sama pendapat Devanda. Udah marak banget sih sosdem. Ya meskipun mereka nggak bilang mereka sosdem, tapi wacana-wacana yang dilemparkan, isu-isu yang dilemparkan itu yang mengarah pada ideologi sosialis demokratik. Gitu. Dari teman-teman yang lain ada pendapat lain? Kalau aku jawab Devanda, boleh? Boleh ya? Boleh. Oke. Tadi kan Devanda bilang kalau sebenarnya kita sebagai muslim juga pengen lah semua kebanyakan orang juga berideologikan Islam dengan kafah gitu, dengan benar gitu. Nah, masalahnya ini kan kita bilang tentang wacana dan peran sosial media gitu. Masalahnya kita udah melakukan itu belum gitu. Kita ada keinginan untuk membumikan, ya bukan untuk membumikan Islam, maksudnya keinginan untuk menyebarkan ideologi Islam secara kafah gitu. Setidaknya teman-teman di sekitar kita gitu, teman-teman yang ada kontak kita mungkin di sosial media atau mungkin ya lingkungan sekitar lah, bukan untuk membumikan ideologi Islam. Mbak itu terlalu jauh lah. Tapi setidaknya kalau kita punya keinginan untuk menyebarkan ideologi Islam, setidaknya lingkungan kita dulu. Masalahnya, sudahkah kita berperan untuk itu gitu? Sosial media kita udahkah kita gunakan untuk itu gitu? Dan sebagai seorang muslim kan ya hendaknya kita ngakuin itu, apalagi kita bergabung di organisasi kemuhammadiyahan ya, yang ya kita pengikut Nabi Muhammad, pengennya nanti di akhirat juga diakui sebagai umatnya gitu. Nah, aku pribadi gitu ya pengen gitu kesadaran kita sebagai seorang muslim untuk ya ini tadi memunculkan wacana mengembar-gemborkan di sosial media kita tentang ideologi Islam yang sebenarnya tuh cocok kok diterapkan di suatu kehidupan gitu. Walaupun kalau dibilang secara global ya masih mimpi sih, bisa dibilang kalau kasarnya mimpi sih. Cuman setidaknya lingkungan kita dulu. Nah, itu sih kalau dari aku ya. Terima kasih. Oke, nanggepin lagi. Sebenarnya itu benar apa yang dikatakan Intan. Kalau misal ya kita mulai dari sosial media kita dulu. Tapi yang aku lihat sendiri
fakta realita di lapangan gitu loh. Kalau di Twitter terutama, misal kita berpendapat tentang syariat, tentang lain sebagainya, itu kita malah cenderung diserang gitu. Banyak banget hal-hal kayak gitu. Beberapa kali aku lihat tweetnya, kalau kalian tahu Mas Ismail Fahmi, itu beberapa kali melemparkan wacana dan diserang oleh sebelah gitu, mereka yang memiliki ideologi sosialis demokratis gitu. Nah, tentang kalau Islam yang sekarang juga baru rame juga, itu ada yang namanya pembenturan antar organisasi-organisasi dalam Islam juga. Yang kemarin baru viral, LDII sama MUI Solo. Terus ada sekarang itu juga pembenturan antara Muhammadiyah dan NU. Jadi menurut aku kalau misal kalau di Instagram mungkin kita masih bisa gampang gitu, lebih gampang daripada kalau kita menyebarkan itu di Twitter gitu. Karena kalau Twitter kan lebih lebih umum, dan kebanyakan masyarakat Twitter itu yang aku lihat juga ideologinya ideologinya sosialis banget gitu. Misal ada, dan mereka sosialisnya itu kadang gini, misal kita kasih pendapat yang berbeda, kita bisa diserang mati-matian gitu loh. Itu yang sebenarnya agak susah gitu. Kalau di Instagram masih gampang. Mungkin besok coba sekali-sekali coba lihat di Twitter tuh gimana. Ngerinya di Twitter itu gimana sih. Oke, aku izin masuk ya sih, aku setuju sama Devanda, emang di Twitter cukup ngeri. Ya, emang banyak pembenturan, terus nambahin lagi. Hari ini, tadi pagi itu ya ada trending tentang Muhammadiyah. Nah, aku buka ternyata itu tuh Muhammadiyah dan NU lagi dibenturkan sama MUI. Masalahnya karena dana hibah Pemprov DKI ke MUI itu lebih banyak daripada ke NU sama Muhammadiyah. Nah, itu ada beberapa orang yang sedang membenturkan ormas Islam. Itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Gimana? Ada tanggapan lagi? Sebenarnya emang pembahasan pada malam ini cukup menarik dan bikin mikir gitu. Kayak banyak hal yang isu-isu yang membuat kita tuh agak gemes juga. Akhirnya ya mikir juga, ternyata bisa nih media sosial itu dijadikan tempat atau wadah kita untuk menyuarakan atau membuat wacana-wacana yang akhirnya menjadi kekuatan atau kekuasaan gitu. Mungkin ada tanggapan lain atau pertanyaan? Mungkin aku kasih pemantik lagi nih. Jadi beberapa waktu yang lalu ya ada di sosial media ada yang gempar-gempar, ada yang panas-panas. Bakal aku share screen. Mungkin nanti aku minta pendapat teman-teman tentang video ini. Kalau video aslinya sih kayaknya udah nggak ada, tapi ya aku dapatnya video berita gitu. Oke, aku share screen dulu. Saya percaya kejujuran adalah resep penting untuk keluar dari krisis. Situasi genting akibat pandemi ini memerlukan keterbukaan dan transparansi. Karena hanya dengan itu kita bisa mengidentifikasi masalah dengan benar dan mencari jalan keluar dari krisis.
Dalam krisis, seorang pemimpin adalah panglima yang mengambil tanggung jawab dan menyampaikannya kepada publik secara transparan situasi dan pilihan-pilihan yang dia ambil dalam merespon situasi. Dalam krisis, seorang pemimpin sejati harus berupaya sekeras mungkin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E. Dan mengeluarkan 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi. Uang 1 triliun rupiah ia keluarkan padahal rakyat terlantar tidak bisa masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan. Di tengah semua penderitaan rakyat, Anies mengatakan menyerah, tidak bisa mengatasi situasi. Dia mengaku tidak ada dana untuk mengatasi COVID dan minta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID rakyat Jakarta. Tetapi Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat karena pandemi. Tapi apakah dia? Masyarakat perlu tahu kemana uang tersebut digunakan. Telah berkali-kali pula kami sebagai wakil rakyat berdiri di sini menanyakan nasib uang tersebut. Namun tidak ada satupun penjelasan terkait hal ini. Rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar. Uang triliunan untuk panggung-panggung Formula E, untuk panggung mercusuar stadion, memang terasa indah dan megah, penuh glorifikasi. Ini uang rakyat. Di mimbar ini saya katakan ini uang rakyat. Tolong sekali lagi ditanggapi dan jangan lari. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Nah, itu teman-teman, gimana, sudah merasakan panas? Oke, mungkin ini aku minta ya beberapa dari teman-teman untuk menyampaikan pendapat atau analisis tentang video yang viral tadi, yang sempat viral seminggu yang lalu sih. Ya, dan mungkin bisa dihubungkan ke pemikiran Michel Foucault itu. Mungkin ya kalau enggak menanggapi dulu aja tentang video ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bersedia.
Mungkin ada Alfian, Raihan, apa Raharja mungkin. Atau Arba, Zainadila, atau Elvira Hidayati ada? Atau Fani Armanto, Kira-kira gimana pendapat teman-teman tentang video tadi? Ya, selain kita analisis isinya, tapi kita analisis wacana yang dibawa, terus relasi kekuasaan seperti apa yang diharapkan dari pembuat video itu atau giring itu. Gimana teman-teman? Oke, kalau belum ada mungkin aku pantik. Kalau dari menurutku sendiri sih, tujuan atau maksud dari giring membuat video itu kemudian dilemparkan ke sosial media itu, dia berusaha menarik suara dari orang-orang yang istilahnya itu sakit hati atas kemenangan Anies, atau istilahnya itu haters. Kan partainya itu tidak mendapat banyak suara. Nah, akhirnya mereka itu menarik suara dari orang-orang yang sakit hati istilahnya itu. Nah, tapi kemudian cara dia menariknya itu dengan melemparkan wacana kritik terhadap Gubernur Anies Baswedan gitu kalau menurutku. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Atau ada pendapat lain atau gimana? Atau dari moderator, Listi, mungkin ada tanggapan? Aku sebenarnya masih agak kurang paham juga sih. Cuman dari yang video tadi mungkin ya itu sama kayak yang kamu omongin tadi, kalau dia itu tujuannya itu untuk menyuarakan atau mencari suara dari orang-orang agar orang lain tuh akhirnya tergerak gitu untuk mencoba untuk kritis dan kayak jadi kayak gitu deh. Nggak tahu. Ya, paham-paham. Ya. Jadi yang ingin aku tekankan lagi itu, kita sebagai warganet kalau ada isu, ada opini, jangan diterima mentah-mentah. Kita stop dulu, kita kritisi dulu, kita pikir dulu apakah ya berita ini itu fakta ataukah ada maksud-maksud tertentu di dalam berita itu. Jangan sampai kita dikuasai oleh isu-isu yang ada di sosial media. Dikuasai dalam arti di sini itu dikuasai pemikirannya, bukan fisiknya, tapi dikuasai pemikirannya dari isu-isu yang dilemparkan atau dari wacana yang dilemparkan. Itu sih. Dari teman-teman mungkin ada tanggapan lain atau mau sharing yang lain tentang tema ini juga dipersilahkan banget. Atau ada isu apa gitu di sosial media, bisa diangkat di sini. Aku. Siap, Bar. Silahkan. Ya, aku mungkin sedikit aja ya, kayak istilahnya nyambung soal yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Untuk kasus video yang dilontarkan oleh giring, sama dia mengangkat istilahnya membawa nama PSI. Nah, akhir-akhir ini kan Indonesia tuh sedang panas-panasnya untuk mencari pemimpin-pemimpin baru atau presiden selanjutan tahun 2024, di mana sekarang tuh muncul banyak sekali partai-partai baru yang membawa ya tadi kandidat-kandidat, baik itu dari profesinya, entah itu dari awalnya musisi yang sekarang masuk ke politik, habis itu yang politik juga ada yang kayak Farhan Abbas itu juga kan, dan lain-lain. Nah, mungkin dari masalah tersebut kayak
saling berburu lah ya, berburu untuk mendapatkan kursi di presiden tahun 2024 itu emang sekarang tuh apa ya istilahnya tuh mainnya tuh main nggak main-main di luar sih, di luar tuh, jadi ini main ke dalam tuh dia langsung merujuk ke istilahnya tuh ke mental masyarakat gitu kayak tadi menyebarkan istilahnya konten-konten yang entah itu nggak apa ya istilahnya hoax atau yang isu-isu yang belum tentu kebenarannya itu benar dan lain-lain taruh kata seperti itu dan juga bahkan hingga menjatuhkan apa ya lawannya dengan cara yang tidak wajar dan tidak ya menurutku ya, nggak termasuk nggak etis tuh loh. Taruh kata misalkan gubernur ya dia menjelaskan bahwa gubernur Anies Baswedan berbeda dengan isu-isunya dengan yang dia ucapkan dan lain-lain yang merujuk pada apa ya menindas dan istilahnya menurunkan harga dirinya agar si citra Anies Baswedan itu menjadi buruk. Sementara dia jauh sebelum menjabat atau masuk ke dunia politik kan si gubernur Anies Baswedan kan udah menjabat lama. Sementara akhir-akhir ini dia muncul sebagai orang yang masuk ke politik. Misalnya orang-orang baru yang masuk ke politik padahal dia basicnya bukan di politik nih awalnya, musisi lah ya. Orang baru yang hanya ikut, kalau dari kataku ya, hanya ikut arus itu yang terbawa oleh iming-imingan ya dari partai-partai itu kalau saya kata PSI yang dimana PSI waktu itu kalah dari segi suara dan akhirnya mencoba untuk naik tapi dengan cara yang tidak wajar gitu ya tadi gitu. Nah hal-hal itulah yang kayak istilahnya tuh membuat mereka tuh menghalalkan segala cara kayak tadi menindas tadi ya kan cara gitu kan nggak seharusnya dilakukan atau kata menurunkan citra seseorang atau bahkan tingkatan gubernur. Nah sementara dia tuh apa posisinya tuh gitu loh. Dan sementara dia waktu jauh sebelum dia masuk ke politik dia tidak melontarkan bahkan berani sampai segitunya gitu. Kenapa waktu-waktu terakhir ini taruh kata si Giring ini berani mengungkapkan apa yang dia omongkan gitu loh. Nah dari sini kan udah kelihatan banget ya sini ini tuh menjadi cara si taruh kata ya aku ngambil dari PSI cara si PSI ini untuk menarik hati atau membuat masyarakat tuh merasa percaya bahwa ini loh bener gini-gini padahal di balik itu Anies sudah klarifikasi atau ada hal-hal yang udah dibenarkan tapi di sini tuh membelokkan jadi tuh isinya menambah masalah padahal masalah yang sebelumnya udah terselesaikan nih bahkan udah nggak dibicarakan gitu loh. Kalau kata kayak misalkan ada isu, tapi ini isu yang penting, tapi ini kayak supaya isu ini nggak terlihat, ditambahkan isu lagi, kayak isinya menutup-nutupi gitu loh. Dan ya gini akhirnya ya mau warga termasuk masyarakat tuh jadi kayak udah males gitu loh. Wah awalnya pandemik gini-gini, terus habis itu mulai nih, udah mulai hampir mau akhir-akhir ini mau banyak orang-orang yang berburu untuk mendapatkan kursi jabatan dan lain-lain. Jadi kayak istilahnya tuh, ini udah main politik banget. Indonesia menjadi negara yang nggak sehat dari segi politiknya. Kayak memanfaatkan situasi-situasi gitu loh. Dan masyarakat pun rata-rata juga udah hampir menyadari dan juga sadar akhirnya. Bahkan seluk-beluk dari Jokowi pun caranya udah diketahui sampai ya buruknya tuh kelihatan sampai sekarang. Cuma berapa orang tuh tidak berani untuk melontarkan karena ya aturan-aturannya dan masa iya berani kita sebagai warga kecil kayak menghujat Jokowi aja pernah kan ada seorang warga kayak istilahnya tuh kayak menjelekkan nama presiden aja dikenai hukuman. Nah gitu orang-orang jadi takut seperti itu tapi emang orang-orang tuh sudah sadar karena ya udah ini ternyata tuh Indonesia tuh penuh dengan politisasi jadi nanti politik lah di KSN jadi nggak percaya deh gitu loh. Termasuk yang ini kayak ini apaan sih isu ini apaan gitu loh. Mau dibawa apa lagi gitu loh. Sementara aja nih masalah ini aja belum kelar nambah isu lagi nambah lagi. Terus habis itu kayak istilahnya mencari nama dengan membawa artis-artis lain kayak sama musisi kah atau teman sekerabatnya dan lain-lain. Akhirnya orang-orang jadi kayak udah nggak bener gitu loh. Nah mungkin dari situ kayak kita udah paham nih ini tuh
kalau dari aku dari segi mainnya udah nggak baik, udah nggak sehat, dan emang rata-rata sekarang tuh banyak orang tuh emang lebih apa ya, terutama pejabat-pejabat tinggi tuh lebih mementingkan untuk mencari apa ya, bukan mencari image, mencari citra kepada masyarakat untuk bisa masuk ke dalam nominasi, bahkan untuk bisa terpilih menjadi calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 itu sih. Nah, ya mungkin dari aku sedikit itu dari aku. Makasih. Oke, makasih Akbar ya. Tentunya aku sangat setuju dengan pendapat Akbar tadi, tapi yang aku tekankan ya, apa yang Akbar sampaikan tadi juga merupakan bentuk dari literasi media gitu. Itu sih. Sebelum kita mengkonsumsi informasi tersebut, ada pertanyaan kritis yang kita ajukan kepada isu tersebut. Oke, sebelum aku kembalikan ke moderator nih, mungkin terakhir ada yang ingin menyampaikan lagi. Coba dari diskusi yang menarik tadi ya, seru banget. Sebenarnya ini berjilid-jilid ini bagus. Karena pembahasan ini menarik gitu. Tadi dipandang soal ideologi juga itu menarik gitu. Ya, apa namanya? Kalau dari aku sih mendengarkan pada teman-teman aja ya, bahwa mungkin dari teori atau diskusi malam hari ini itu soal wacana ya untuk dalam menganalisiskan suatu hal dalam media sosial. Tadi udah benar dari apa yang katakan teman-teman gitu. Mungkin dikontekstualisasikan di ini aja sih, di PK kita gitu. Bagaimana mewacanakan sesuatu yang dapat membranding PK kita ini jauh lebih baik gitu. Bisa enggak gitu melalui media gitu. Ya kan gitu. Jadi menarik ya kita lihat ke yang lebih luas gitu. Coba ke lingkupnya di PK gitu. Sejauh-jauh ya. Tadi kebahas ideologi, sebenarnya ideologi itu terlalu ekstrim untuk saat ini dibahas ya. Mungkin untuk lain waktu ada sesi momen sendiri ya, diskusi ini menarik untuk dibahas. Ya, mungkin saya tanyakan adalah bagaimana merelasikan wacana-wacana yang sudah kita lakukan dalam PK, terutama kan PK ini juga bagian dari organisasi kan gitu. Iya, semacam lembaga lah ini ya. Ya, yang punya wacana tersendiri untuk bisa merelasikan arah geraknya gitu. Nah, cuman bagaimana di saat pandemi ini mengoptimalkan media untuk sekiranya apa yang jadi alat pendukung gerakan itu juga penting. Gitu ya. Misalnya kalau ada cara atau share post apa nih, yang poster-poster gitu, nggak apa-apa, santai saja, bagus. Aku senang banget malam hari ini. Misalnya share poster reminder itu ya, kajian-kajian atau diskusi kita ini, ya kita share saja ke media kita gitu. Barangkali teman-teman yang lain itu juga tertarik gitu loh untuk melihat kita gitu. Tapi sebelum kita menge-share, kita juga harus bisa berwatak kritis bahwa kita harus paham apa yang kita share gitu. Kita harus tahu dulu gitu. Atau kita harus tanya dulu kepada orang yang mengetahuinya. Begitu ya gitu. Maka saya tekankan ini buat jangan pelit gitu. Kalau misalnya ayo teman-teman kita buat story ini, maka teman-teman buat aja ya gitu ya. Misalnya kayak dakwah, pesan dakwah, buat aja gitu, nggak apa-apa, itu wacana dari kita untuk bisa apa namanya sekiranya memberi pencerahan bagi mereka melalui konteksnya agama gitu kan. Dan mungkin yang lain juga, itu mungkin ya dari aku ya, sedikit pesan saja sih dari hasil yang luar biasa malam hari ini ya. Mungkin sebenarnya kritiknya dari Michael Foucault ini sangat banyak dan luas ya, apalagi membahas dengan terkait ini ya. Tadi aku baca sedikit epistem ya, mungkin itu juga harusnya masuk juga, tapi nggak apa-apa, ini baru sedikit dari wacana-wacana dari pemikiran-pemikiran lain dari Foucault sendiri. Tapi menarik, dari satu aja sudah melahirkan paradigma yang luar biasa malam hari ini, apalagi yang lain gitu ya. Artinya apa yang kita wacanakan, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, supaya ini menjadi bermanfaat untuk kalian gitu. Mungkin itu saja dari aku ya, tambahan dikit ya tadi. Semoga itu masuk ke kalian. Tetap kritis, tetap waspada, tetap menunjukkan bahwa kalian adalah mahasiswa intelektual gitu. Apapun jadi benar, asalkan itu semua bisa dipertanggungjawabkan dan punya data analisis yang kuat. Gitu ya.
Itu aja, Nuh. Aku kembalikan lagi udah setelah kemalaman. Wih. Oke, terima kasih Mas Rama. Selanjutnya aku kembalikan ke Listi. Baik, terima kasih atas pemantiknya dan terima kasih atas tambahannya Mas Rama. Kesimpulan yang bisa aku dapetin ini tuh dari pembahasan yang telah didiskusikan pada malam hari ini, bahwa ya kita tadi sudah membahas tentang apa itu wacana, apa itu kekuasaan. Wacana ini lebih ke sebuah ide yang dikomunikasikan secara terus-menerus atau isu-isu yang lagi hangat atau lagi booming gitu. Terus juga kekuasaan itu tidak selalu berada pada raja atau pemerintah, presiden. Ia juga bisa berada di mana-mana atau tidak terbatas pada geografis. Terus juga kekuasaan ini sifatnya tidak berwujud secara nyata dan di mana kekuasaan ini dicirikan dengan legitimasi dari wacana itu sendiri gitu. Sehingga inti dari diskusi pada malam hari ini adalah gunakanlah media, baik itu media massa atau media sosial media, di mana untuk penggerak kita untuk menyuarakan wacana-wacana atau melemparkan wacana-wacana yang kita anggap sebagai benar dan akhirnya menjadi suatu kekuasaan atau ketetapan yang berlaku. Dan kita pun harus berhati-hati atau pintar-pintar dalam memilih informasi atau isu-isu yang sedang marak gitu. Gimana agar tidak termakan oleh wacana-wacana yang salah gitu. Emang perlu banget yang namanya literasi agar ya kita bisa membedakan gitu mana yang fakta atau mana yang benar dengan mana yang salah. Kira-kira seperti itu sih dari apa yang saya tangkap pada diskusi malam hari ini. Karena sudah malam juga, baiknya saya tutup diskusi pada malam hari ini. Terima kasih telah menyempatkan untuk ikut bergabung dan ikut berdiskusi juga, ikut menyuarakan pendapatnya. Terima kasih telah meramaikan diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu foto barengnya. Oh iya, Iya, kita foto foto bareng. dulu ya. Oke, mungkin teman-teman bisa open cam dulu mau foto. Kamu masuk? Silakan, open kamera. Ini aku apa kamu? No. Kamu nggak apa-apa sih. Oke. Ayo dibuka kameranya. Dibuka. Kok di aku belum ada yang buka ya? Pastinya aku. Oke, buat teman-teman yang belum open cam bisa open cam ya. Oke, aku hitung aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk dokumentasi. Nanti juga bisa kita ambil dari video rekaman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Lah, ini 4 kali. Cuma mak jebret tuh. Mantap, semangat. Mantap, Listi, mantap.
Ya, Kelihatan banget ya groginya, astagfirullah, maaf ya. apa? Tapi kan kita juga pasti kok. Itu ada Mbak Ayu juga. Mantap lah. Hai. Yeay. Ya, tutup ya. Aku keluar. Assalamualaikum. Oke. Makasih.